Bapak ke tempatnya si Dr. Richard. Iya. Kemudian ditantang pakai tusuk Jarum. jarum. Iya. Jarum aja nggak berani, ngerti kan maksudnya? Iya. Itu kan ya akhirnya menjadi Begini, bola liar itu gitu. tidak simpel itu. Jadi gini, kenapa saya somasi Dr. Richard Lee? Karena dia melakukan tipu daya terhadap kami dan klien kami. Tipu dayanya apa? Tipu daya karena pada saat itu dia bilang, yuk kita tes-tesan. Waktu itu saya sudah bilang sama Dr. Richard, Dr. Richard siapkan waktu yang khusus Oke. agar mereka bisa mempunyai Ritual? ruang untuk ritual, berdoa Oke. kepada yang menurut agama dan percaya masing-masing, Oke. berdoa kepada Sang Halik agar mereka mendapatkan ridho dan akhirnya keinginan daripada Dr. Oh, Richard mesti ada itu dulu. Harus itu dulu. Nggak bisa tiba-tiba. Tidak bisa. Namun pada saat itu Dr. Richard Lee memaksakan mengetes. Nah, karena itu sifatnya Paksaan. bukan pada saat itu kan kita minta di break dulu, jangan di syuting kan, karena Oke. jangan masukkan kamera. Sampai ke Dr. Richard Lee bilang, oke tenang, untuk video yang ini nanti kita potong kan. Gitu. Oke. Makanya saya somasi dia kan. Oke. Jadi pada saat itu kan saya sudah memahami klien saya ini, satu umurnya juga masih muda, Iya. ya, Siapa menggebu-gebu. namanya lagi? Aduh. Habib Jindan Al-Habsyi. Habib Ya, Jindan Al-Habsyi. Habib Jindan Al-Habsyi, masih keturunannya Jindan. Mbak Priok Iya, ya. iya, Bukan oke. turunan langsung ya, tapi masih anak ponakannya atau cucunya gitu. Oke. Artinya di sini saya merasa kok klien saya diginiin gitu loh sama Dr. Richard Lee. Harusnya dia komitmen sebagai sebagai pembawa acara itu, harus komitmen kalau mana yang harus ditayangkan, mana yang tidak. Kan sesuai dengan perjanjian. Jarum suntik itu pada saat itu kita anggap lawak-lawakan aja. Bercandaan. Iya, karena saya bercanda. Tapi ditayangin. Iya, ditayangin. Kenapa pada saat itu saya bercanda? Karena saya anggap udahlah lucu-lucuan aja. Nggak mungkin kalau saya bergelut di dunia metafisika ini udah lama banget gitu kan. Tapi Bahkan- ada yang bilang katanya pengacaranya mengiyakan untuk direkam Bapak. Oh, pada saat awal memang kita mengiyakan rekaman yang sudah diambil dan sesuai dengan perjanjian kita. Karena sebelum saya datang ke podcastnya Richard Lee, dia udah kasih pertanyaan melalui WA. Oke. Ada beberapa pertanyaannya. Dan pengetesan di luar konsep. Tidak ada di dalam Tidak ada di rondonya, pertanyaan. tidak dalam pertanyaan. Jadi inilah improvisasi. Improvisasi. Lalu saya sudah meminta pada kameramennya, Mas tolong di-cut ya. Di stop bilang itu. Ini jangan ditayangkan. Kenapa? Ini kan lagi main-main dan klien kami ini belum siap. Oh. Belum siap. Makanya saya bilang tolong. Lalu Jadi jatuhnya nanti penggorengan lagi. penggorengan Begitu gitu loh. maksudnya. Akhirnya Dr. Richard Lee juga mengiyakan. Iya ya nggak apa-apa nih, video ini hanya bercandaan doang. Ini nanti dipotong. Ada kok saya bukti-buktinya ada. Bahkan hari ini juga saya udah jawab dari jawaban somasinya si Dr. Richard Lee gitu loh. Di sini sebenarnya itu yang saya bilang tadi, semua yang dijalankan di dunia ini akan hancur karena nggak ada estetika dan etika, adab. Gitu loh. Makanya ilmu tanpa adab juga nggak bakal jadi apa-apa gitu loh. Dan saya bilang tadi, kayak Marcel Radival. Marcel Radival ini ingin berbicara masalah kehebatan dia untuk mengkoreksi orang. Tapi dia tidak pakai adab. Rusak juga gitu loh. Saya juga beberapa kali berbicara bahwa ini Marcel Radival mengkoreksi dukun, dia sendiri kan dukun. Dukunnya di mana? Iya. Tapi satu sisi dia membawa seolah-olah Islam, bahkan dipelesetkan, ada yang mengatakan ilustrasinya bahwa itu ternyata ustadz yang menyamar. Ustadz dari mana? Iya, Ya, itu kan kata-kata netizen. Jadi gini, kenapa saya bilang Marcel Radival itu dia Dikit-dikit dukun? ngomong akhirat alam Iya. sesudah kematian, apalagi bukan akhirat. Secara de facto, si Marcel ini mempunyai sertifikat Reiki. Dan saya juga baru tahu setelah beberapa kali saya podcast. Awalnya saya menganggap dia tuh roh gentayangan. Orang yang mau mengkoreksi orang lain tapi tidak punya legalitas, tidak punya alas hukum, alas hak di bangsa ini. Tidak masuk Saya dalam pikir lembar. udah mati, Iya. doi. Saya Iya. sampai shock gitu. Saya bilang ini roh gentayangan gitu. Dia manusia yang tidak punya izin dalam lembar negara, ya kan, untuk mengkoreksi orang. Lalu setelah podcast kesekian kalinya, saya lihat, loh kok dia punya sertifikat Reiki? Berarti dia dukun. Kan Reiki itu kan adalah orang-orang supranatural yang telah belajar beberapa tahun di dalam bidangnya ya, di dalam bidang ilmu pengetahuan itu ya, ontologi, itu epistemologi. Jadi saya melihat, loh kok ini dia percaya sama supranatural dan dia juga dukun. Makanya saya selalu bilang, oh yang penipu itu diduga si Marcel dan dia itu cabul. Ya kan sebenarnya kalau kita lihat nih kan, ini sederhana banget ya, Iya. mohon maaf. Ini kan adalah sebuah konten yang dimainkan oleh seseorang Iya. yang Iya. bernama, dipanggilnya Gus Samsudin. Kebenaran daripada konten itu ingin dibuktikan oleh pesulap merah. Iya. Pesulap merah membuktikan bahwa banyak sekali konten daripada Gus Samsudin ini adalah sebuah bentuk tipu daya Iya. lewat daripada
praktek yang dia tampilkan sama dengan praktek yang ditampilkan oleh Gus Samsudin, oke? Iya. Nah, kemudian yang salahnya adalah menurut Bapak, dia menggunakan kata dukun untuk mengeneralisasi semua profesi. Iya. Dan itu melukai profesi itu sendiri. Iya. Sedangkan dia juga punya profesi untuk mencari uang, tapi dia tidak tahu yang namanya etika profesi itu Iya, maksudnya etika. kan? Semua harus Oke. pakai etika, ya. Nah, yang menjadi pertanyaan masyarakat adalah sekarang gaib itu seperti apa? Oke, jadi gini. Sekali lagi, niat kita bangun adalah bukan ikut suasana pasar. Oke, paham aku. Kita pengen, kalaupun ada sedikit menyicipi quote and quote itu pembuktian, itu untuk tujuannya untuk menambah rasa iman hamba akan kekuasaan Allah, dalam hal ini kegoiban. Oke. Karena memang kegoiban dan sholat itu saling sejajar di Quran itu. Oke. Kedua, kita harus mengedukasi masyarakat, apapun hajat problem kita harus itu menjadi sesuatu yang endingnya tauhid. Entah masalah jodoh. Jodoh kan masalah itu juga. Nanti kalau ada suatu masalah apapun di dunia ini, endingnya itu harusnya rujukannya ke tauhid. Untuk meyakini kebesaran Allah. Ya, Itu entah kan? itu jodoh, entah rezeki, entah itu sakit, entah apapun. Ya. Atau dari semangat kita ini, Saudara Mas Denny, Oke. saya tersengat oleh semangat Kanjeng Nabi Musa ketika melawan pesulap atau penyihir. Di dalam tafsir Ibnu Katsir maupun Ar-Razi dikatakan tukang sihirnya Fir'aun itu adalah pesulap. Pesulap. Ya. Iya. Ini pekerjaan yang dibenci para nabi. Tapi nggak merah dia ya. Nggak tahu kalau itu off the record. Yang jelas Ini di ngomong di pesulap. zaman Dari Nabi Musa, Sulap. dari zaman Musa Bahkan itu pesulap terakhir sulap. merah. Ya. Bahkan sejarah sulap pertama 4.700 tahun yang di Mesir. Iya, iya. Iya. Sulap pertama ada di Mesir. Sulap Bahkan pertama. ada di ininya di piramid itu ukuran-ukurannya juga Aku ada. baca kok itu. Itu sulap itu di Mesir. Hobinya Fir'aun mengumpulkan massa sayembara. Dulu ada perlombaan lah. Ayo lomba Ahli-ahli magician sihir, atau iya. apa atau guru atau master atau apalah saya. Kok ini kok kembali budaya itu kok dihidupkan kembali ya Allah. Zaman Nabi Musa ya. Iya, kok sekarang era modern kok dihidupkan bahkan dijadikan sebuah Tontonan. perlombaan. Iya kan akhirnya jadi rancu mana yang benar mana yang enggak Tapi kan? satu sih ngomong Islam, Iya. kolaborasi sama Ustadz Faizar. Iya. Kan, Iya. maaf, dalam hal ini Ustadz Faizar kan Muhammadiyah biasanya itu lebih sedikit-sedikit, nggak boleh ini. Kalau NU kan lebih fleksibel. Iya. Ini kok malah kolaborasi sama Marcel satu. Secara kalau Reiki untuk orang Muhammadiyah itu nggak sepakat. Jelas itu Iya. bukan dari Islam lah. Supranatural Reiki itu nggak Nah, diterima nggak oleh diterima Muhammadiyah. oleh Muhammadiyah. Harusnya. Ini lucu. Kedua, pesulap. Ketiga, setiap pembukaan primbelnya Marcel, apa yang dibilang hitam, nggak ada mitos. Apa yang dibilang putih, yang ada adalah ilmu merah. Padahal kan di Quran sendiri, bahkan Nabi segala macam itu minadulumati ilan nur. Dari kegelapan menuju cahaya. From the darkness to the lightness. Kok Iya. dikatakan, apa yang dikatakan itu katanya ilmu hitam, Iya. nggak ada ilmu putih. Ini mencederai perasaan Iya. umat Islam. Jadi Marcel Maksudnya Randifa ngomong yang nggak ada ada, ilmu emang merah. ada. Jadi Maka setiap pembukaan dia ada. jadi Dia bilang nggak ada ilmu hitam, Iya, ilmu jadi- putih nggak ada. Iya, Iya, yang ada suatu ilmu merah. Jadi semacam merah itu mana siapa semacam identik dengan semacam dengan iblis. semacam penggiringan opini